Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang antusias. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang juga menarik ya, yaitu tentang tekad. Tekad itu adalah keinginan atau kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Kemauan itu akan melahirkan tujuan, sedangkan tujuan akan menghasilkan kesuksesan ataupun kegagalan. Sering kita itu mendengar bahwa yang dikatakan sukses itu adalah orang yang banyak hartanya, ya, banyak asetnya. Ya, sebenarnya bukan itu. Sukses adalah tercapainya suatu tujuan. Jadi orang yang banyak hartanya itu orang yang kaya gitu. Jadi sukses ini tidak langsung menjurus ke sana ya. Karenanya sukses itu tidak hanya urusan banyak harta ya. Ada sukses dalam rumah tangga bagi orang yang merencanakan untuk membangun rumah tangganya sebagaimana sabda Nabi ya, baiti jannati itu, rumahku adalah surgaku. Ada yang sukses di dalam pendidikannya, sekolahnya. Ada lagi yang lain, orang tua yang mempunyai tujuan kepingin menjadi orang tua yang bisa ditiru dan diteladani oleh anak-anaknya. Kepingin jadi orang tua yang berhasil menemani anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya. Maka ketika dia mencapai tujuannya itu, yaitu juga disebut orang yang sukses. Orang yang berpotensi untuk sukses adalah orang yang memiliki tujuan. Orang yang memiliki tujuan itu harus di-backup atau diperkuat dengan kemauan yang kuat. Ada quote di sekitar kita bahwa orang yang gagal merencanakan, maka orang itu sebenarnya merencanakan kegagalan. Maka di sini kita menjadi tahu bahwa orang yang berpotensi sukses atau berhasil itu adalah orang yang memiliki tujuan. Sekali lagi, orang yang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan kegagalan. Pasti dia gagal karena tidak ada yang mau dicapai gitu. Karena tidak ada yang mau dia raih gitu. Sehingga belum tempur sudah kalah duluan gitu. Tujuan itu bisa bermacam-macam tadi ya, dalam bidang bisnis, dalam bidang karir ya, dalam bidang keluarga dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Allah memotivasi kita yaitu di dalam surat 3 surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, maka ketika kalian itu memiliki kemauan yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta pada orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal itu rekan-rekan sekalian, mengusahakan tujuan itu semaksimal mungkin, sekeras mungkin, secerdas mungkin, dan menerima hasilnya dari Allah itu seikhlas mungkin. Lah, orang yang tawakal itu dia bersyukur gitu. Apapun hasilnya, dia sadar, dia bersyukur bahwa hasil itu adalah yang terbaik yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, supaya tujuan itu lebih mudah dicapai, berikut tipsnya. Yang pertama, tentukan tujuan yang spesifik dan terukur. Pastikan tujuan yang kita tentukan itu spesifik, terukur, dan realistis agar mudah diukur dan dicapai. Kedua, buat rencana yang terstruktur. Setelah menetapkan tujuan yang spesifik, buatlah rencana yang terstruktur dan jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, fokus pada prioritas. Fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan prioritaskan pekerjaan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan takut untuk meminta bantuan dari orang lain, terutama jika kita merasa kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, lakukan evaluasi dan perbaikan.
Lakukan evaluasi terhadap hasil yang telah kita capai itu dan perbaiki jika diperlukan, agar kita bisa mencapai tujuan dengan lebih mudah dan efisien. Dan yang terakhir, tetap konsisten dan tekun. Jangan mudah menyerah dan tetap konsisten dalam menjalankan rencana serta tetap tekun dalam mencapai tujuan kita itu. Paling tidak ada 3 hal yang Allah itu motivasikan kepada kita supaya kita berazam, berkemauan kuat. Di surat 3, surat Ali Imran ayat 186. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Di ayat ini yang perlu kita azamkan, yang perlu kita tekadkan adalah bersabar dan bertakwa. Ya, di dalam konteks tekad ini, sabar itu adalah orang yang pantang menyerah, orang yang pantang putus asa, orang yang tekun, konsisten dan komitmen. Sedangkan bertakwa, pernah Ubay bin Ka'ab itu ditanya oleh Umar, ya, takwa itu apa sih? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab ini, takwa itu seperti kalian berjalan di suatu jalan yang banyak duri-durinya. Maka Ubay bertanya kepada Umar, apa yang kamu lakukan? Maka Umar menjawab, aku pasti menghindar dari duri-duri itu dan berjalan sangat hati-hati. Misalkan, jangan sampai dalam usaha kita itu ada modal yang tidak halal. Jangan sampai dalam usaha itu kita zalim pada orang lain. Bagaimana orang itu bisa tercapai tujuannya kalau di tengah jalan dia sudah tidak selamat? Hal kedua yang penting kita upayakan, kita tekadkan adalah sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 17. Ya bunayya, aqimis sholata, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sholat itu adalah energi bagi jiwa kita, supaya kita tenang di dalam meraih tujuan. Kemudian adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ibaratkan kita itu sedang naik dalam satu kapal. Tentunya ketika ada orang yang mencoba melubangi kapal itu, maka ini tanggung jawab kita bersama supaya tidak semua penumpang dalam kapal itu tenggelam. Dilanjutkan ayat tadi itu supaya bersabar di dalam ujian yang menimpa kita. Yang ketiga yang perlu kita tekadkan adalah memaafkan kesalahan orang. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Memaafkan kesalahan orang lain itu juga sebenarnya manfaatnya adalah kembali kepada orang yang memaafkan itu. Sebaliknya, orang yang membenci orang lain itu sebenarnya seperti orang yang minum racun dan berharap yang mati adalah orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain supaya kita itu lebih tenang di dalam proses usaha kita untuk meraih tujuan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.